merupakan sebuah kebutuhan primer bagi semua orang, sejak seseorang lahir hingga ia menutup usia. Pastinya semua orang membutuhkan pendidikan untuk mempelajari hal baru atau belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam video ini, kita akan berkunjung pada salah satu TK yang menerima pendidikan inklusif, yaitu di TK Nada Asoba. Di sana, kami akan mengenal lebih dekat, lebih dalam tentang anak inklusi. TK Nada Asoba merupakan salah satu TK yang ada di Surabaya yang memiliki program sekolah inklusi, yaitu menerima semua anak yang memiliki keistimewaan lain dari anak yang lainnya. Pada TK Nada Asoba ini ada anak autis dan juga anak hiperaktif. Pada video ini kami akan mewawancarai wali kelas dan kepala sekolah Nada Asoba terkait anak inklusi yang memiliki keistimewaan yaitu autisme. Izin perkenalkan diri ya Ibu, kami dari mahasiswa UNESA jurusan PG PAUD. Di sini kami mendapatkan tugas yakni terkait anak inklusi atau anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya Asmaul Sofina, juga teman saya Yaraida, Dan saya Dania. dan satu teman lagi Indah, Dwi Indah Warati. Nah, sebelumnya terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di sini terkait dengan anak inklusi yang ada di lembaganya Ibu. Baik, selanjutnya bisa dibicarakan dengan teman saya terkait pertanyaannya. Jadi gini Ibu, saya mau tanya Ibu, waktu menerima Vira asal mulanya itu gimana ya Bu? Vira yang anak inklusi. Iya. Oke. Nah, sebelumnya bahwa di TK Islam Terpadu Nada Asoba ini adalah suatu lembaga PAUD ya. Jadi begini, karena memang sejak ada peraturan bahwa di setiap lembaga, khususnya juga di lembaga PAUD itu harus menerima anak-anak inklusi untuk bersekolah bersama dengan anak-anak reguler. Jadi tidak boleh menolak. Dari peraturan tersebut, maka sejak saat itu lembaga kita itu jika ada anak-anak yang berkebutuhan khusus atau inklusi itu selalu kita terima. Tetap kita terima, tapi pada saat itu Vira itu kita deteksi awal dulu, maksudnya apa. Jadi ABK apa atau inklusi apa yang terdapat pada Vira tersebut. Jadi tetap kita terima aja pada saat itu, kita terima. Tapi ya dari asesmen awal ya, tindakan awalnya kita tetap pada saat itu konsultasi dengan orang tuanya, keadaannya Vira bagaimana, apa yang khususnya untuk Vira itu kelainannya itu apa, dari ABK apa atau apa-apa. Jadi sebelum ada kelanjutan untuk sesudahnya itu, kita dari tindakan awal itu kita sudah tahu Vira itu seperti itu. Jadi nanti kita bisa persiapan cara bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya seperti Vira itu. Kalau menurut Ibu sendiri Vira itu dikategorikan dalam Iya. Jadi sebelum Vira masuk itu kita sudah konsultasi, sudah sharing sama orang tuanya, dan alhamdulillah open ya orang tuanya itu. Dan ternyata awal itu sebenarnya Vira sebelum masuk sekolah di TK itu ternyata Vira itu sudah ada treatment. Nah, Vira itu sudah mengikuti treatment di lembaga untuk penanganan anak-anak ABK pada saat itu. Nah, saya dikasih informasi bahwa Vira ini termasuk dalam anak yang autis. Tapi enggak seberapa sih autisnya, masih sedang ya, autisnya sedang. Terus bagaimana Ibu kayak membangun komunikasi sama Vira, berhubung Vira kan itu tadi ya autis gitu, biar pembelajarannya juga nyambung. Iya Mbak, kalau kita di sini itu kan karena segi dari pengetahuan kita seorang guru PAUD itu tentang penanganan anak ABK itu kan sebatas hanya secara dasar gitu ya, belum sepenuhnya seperti ahli-ahli atau misalnya
lulusan-lulusan anak pendidikan luar biasa atau apa itu bagaimana cara menanganinya apa. Kalau guru-guru kita ini kan sebatas hanya memperoleh pengetahuan-pengetahuan dasar, tapi setidaknya sudah ada intervensi dasar dari untuk penanganannya Vira. Saat itu kan memang Vira itu anaknya autis ya, seperti itu. Jadi kita berusaha pada saat itu memang mau tidak mau guru kita di sini walaupun di kelas A, kelas B, mau tidak mau harus belajar akhirnya bagaimana menangani cara anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, dari seperti itu walaupun belajarnya itu dari buku atau dari pelatihan atau dari apa saja yang biasanya dinas-dinas itu memberikan suatu pelatihan kepada guru-guru tentang penanganan anak ABK, karena kan ada aturan bagaimana tidak boleh menolak anak ABK dan bisa belajar dengan anak-anak reguler. Akhirnya dinas setempat itu memberikan suatu pelatihan-pelatihan untuk guru-guru. Nah, dari situ setidaknya sedikit mungkin ya, tidak sedikit sebenarnya ya alhamdulillah ada pengetahuan untuk yang kita sebagai acuan dan pegangan bagaimana cara menangani anak-anak ABK. Nah, dari situ akhirnya pada saat itu bagaimana dari tindakan awal pendekatan kepada Vira yang pertamanya tidak mau berkolaborasi, berhubungan dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah, intinya setidaknya itu ada penanganan khusus. Nah, ada guru dulu yang harus menyiapkan Vira, terus penanganannya Vira bagaimana seperti ini. Setidaknya dia itu nanti bisa bergabung dengan temannya, bersosialisasi dengan temannya walaupun tidak semaksimal mungkin. Terkait Vira ini dengan berkebutuhan khusus yang autis sedang ya, Bu kategori ini harapan Ibu untuk kedepannya untuk perkembangan Vira ini bagaimana? Iya, harapannya ya mudah-mudahan namanya anak ABK ini kan butuh proses ya Mbak ya. Tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang reguler. Anggapannya itu setidaknya ada perubahan kepada Vira. Walaupun itu tidak bisa disamakan dengan anak reguler. Jadi ada perubahan dari yang timbul dari keistimewaannya Vira. Pada saat ini kan memang Vira ini kan satu. Kalau misalnya dia sebenarnya kalau bersosialisasi tergantung mood. Kalau memang moodnya itu pada hari ini dia moodnya itu bagus, dia itu bisa kok bermain dengan temennya atau apa. Tapi kalau moodnya tidak baik-baik saja, bermainnya itu menyendiri dan bahkan itu mainannya tidak boleh dipegang dengan temennya. Terus dia itu memang ada beberapa segi kadang tantrumnya itu kelihatan. Memang kita harus jeli. Kenapa sih pada saat tantrum itu dia itu nampak? Ternyata ada beberapa pada saat kondisinya Vira itu tantrum itu pada saat kondisi apa? Ternyata pada saat itu kita belajar, oh ternyata pada saat tantrum itu pada ketika dia mendengarkan suatu musik yang volumenya yang tinggi, ya, terlalu keras itu. Nah dari situ biasanya kita ya harus antisipasi. Kalau misalnya ada musik yang terlalu keras atau apa, antisipasinya monggo bisa Vira itu harus dikondisikan. Kemana dikondisikan supaya Vira ini nanti tidak timbul tantrum. Kalau sudah timbul tantrum kan akhirnya ini mempengaruhi dari kondisi kelas. Kondisi belajarnya anak-anak ini yang teman-temannya, iya kan, jadinya fokus teman-temannya itu jadi bisa beralih. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin itu aja. Terus kalau misalnya diajak belajar, Vira ini sebenarnya bisa, tetapi pembelajarannya kita tidak samakan dengan anak-anak reguler. Setahap berapa segi kemampuannya Vira, sesuai dengan kebutuhannya Vira aja yang kita layani. Tapi setidaknya tetap kita beri pelayanan untuk Vira pembelajarannya seperti itu. Jadi harapannya ya itu tadi, harapannya supaya nanti Vira sekolah dengan anak-anak reguler seperti ini, harapannya yaitu tadi ada perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan, dia sudah mulai
sedikit mau bisa bersosialisasi, mau belajar walaupun itu tidak sama dengan anak-anak seperti itu. Terus dia itu juga mau memperhatikan bu gurunya. Kadang cuma melihat aja, dia tidak merespon atau apa, setidaknya bisa berkumpul dengan temannya, memahami dan menyimak apa yang dikatakan bu guru. Pada saat itu kelihatan pada saat murojaah, hafalan surat, walaupun dia nggak ngerespon atau apa, setidaknya dia mau melihat dan menyimak. Itu aja harapannya, ada perubahan ya yang baik. Pada saat tantrum itu apakah Vira marah-marah gitu, pernah nggak? Teriak, nggak marah, dia nggak marah, cuma teriakannya itu wah super. Kalau marah sih nggak marah, dia cuma teriak. Ya Bu Titin di sini kan sebagai kepala sekolah ya, dalam memberikan tips atau saran dalam guru pendamping kelas untuk menangani anak berkebutuhan khusus itu bagaimana? Ya, tips ya ini memang harus ada shadow sebenarnya kalau anak-anak ABK. Kalau misalnya tidak ada shadow itu ya apa ya? Akhirnya KBM kita, kegiatan belajar mengajarnya kita nggak maksimal. Jadi harus shadow. Jadi di kelas ini, setiap kelas itu ada 2 guru. Nah, 2 guru ini kan bergantian nanti. Jadi enggak misalnya satu ini harus mendampingi Vira mulai dari awal sampai akhir, enggak. Jadi bergantian. Pada saat bu gurunya ini nanti memberi pembelajaran tentang dinia, satu guru ini nanti yang akan mendampingi Vira. Nanti satu gurunya lagi kalau misalnya membimbing terus memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang pembelajaran, ya satu gurunya ini yang gantian mendampingi dengan Vira. Ada kadang juga dari siswa dari teman-temannya juga, karena kita dari awal itu sudah memberikan pengertian kepada teman-temannya bahwa Vira itu kondisinya begini, tapi Vira itu tetap adalah saudara kalian. Jadi memberikan pengarahan kepada teman-temannya. Jadi justru teman-temannya itu tahu keadaannya Vira itu bagaimana. Jadi kalau pada saat Vira bagaimana itu teman-temannya sudah menyadari. Bahkan kadang membantu Vira. Kalau misalnya Vira dalam misalnya makan atau apa, nggak bisa buka apa kotak nasinya atau apa kuenya atau apa, itu anak-anak itu membantu. Nah, dari segi itu pendekatan anak-anak kepada Vira sendiri akhirnya juga belajar, oh ini ya temanku ya mau begini. Nah, sedikit mungkin akhirnya Vira itu juga mau berteman, walaupun dia tidak bisa mengungkapkan, tapi sikap gestur tubuhnya itu dia mau menerima teman-temannya seperti itu. Jadi ya gurunya bergantian shadow, kita juga memberikan pemahaman kepada teman-temannya seperti itu. Jadi lingkungan di sekitarnya Vira itu sangat mendukung. Baik Ibu, terima kasih ya atas jawabannya, sangat membantu kita dalam mengerjakan tugas ini. Sama-sama Nudi. Tapi ya juga Vira ini tambahan ya Mbak ya. Iya Ibu. Selain yang ada di lembaga ini, saya selalu sering untuk berkonsultasi dengan orang tuanya, dengan anak-anak yang seperti Vira, dengan anak-anak yang ABK walaupun tidak autis. Di sini juga ada hiperaktif, ada speed delay juga ada, di sini juga ada di situ. Nah, itu biasanya juga kita lakukan beberapa sharing dan konsultasi dengan orang tua. Jadi di sini adalah tidak bisa secara maksimal menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kita bisa juga menyarankan. Jadi menyarankan untuk memberikan suatu bimbingan dan lainnya, ya layanan untuk anak-anak ini. Jadi kemarin sudah saya sarankan mungkin bisa untuk terapi di mana supaya anak-anak yang seperti ini itu bisa ada penanganan secara khusus. Nah, kemarin sudah saya sarankan juga ada terapi yang ada di UNESA juga. Ya, salah satu kemarin juga anak didik Nada Asoka sampai sekarang ini masih ikut terapi di UNESA di PLB itu. Nah, di situ Mbak. Jadi saya sarankan juga. Jadi
acuannya enggak di lembaga aja. Jadi Di di rumah. luar lembaga Iya, baru mendapatkan. Pendapatan terapi Terapi. intervensinya yang seperti itu, Mbak. Oke. Selamat pagi Bu Tari, perkenalkan kami mahasiswa S1 PK PAUD dari Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan nama saya Dania dan teman saya, Saya Asmaul. Saya Yera. dan ada teman saya satu lagi, Indah. Di sini kami akan memberikan pertanyaan kepada Ibu selaku wali kelas dari Adik Vira. Di sini kan Adik Vira kan dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus, yaitu anak autis, tapi autisnya masih sedang. Nah, di sini itu bagaimana Ibu melihat perkembangan dari anak-anak di kelas, terutama anak berkebutuhan khusus seperti Vira ini? Untuk anak-anak keseluruhannya ya. Iya itu. Kalau untuk keseluruhannya pasti ada perkembangan, pasti berkembang lah. Dari saya mengikuti mereka dari TKA sampai TKB, mulai dari motoriknya, mulai dari kognitifnya, sosial dengan teman-temannya, semuanya berkembang. Khusus untuk Vira, karena memang Vira kan anak istimewa bagi saya, nggih. Iya, Ibu. Pasti ada berkembang juga, ada perkembangan. Ketika dia datang dulu kelas TKA, untuk masuk kelas itu agak sulit. Penyesuaiannya ke Vira itu masuk kelas itu bukan lama juga, cuma harus membuat dia nyaman dulu, nyaman untuk bisa masuk ke kelas. Dan waktu di TKA dulu Vira itu nggak pernah mau pindah tempatnya. Kalau ketika dia datang, dia nggak langsung duduk dengan teman-temannya. Dia selalu di kelas itu ada meja dekatnya papan. Iya. Dia minta di situ dulu. Terus-terusan setiap hari. Setiap dia datang pasti di situ. Dan kami sebagai pendidik ya, karena kita tahu Vira itu berkebutuhan khusus. Iya. Jadi harus kita yang menyadari Iya. bahwa dia seperti itu. Bukan kita memaksa Vira seperti keinginan kita, Iya. tapi kita harus berusaha menerima Vira apa adanya. Ketika dia mau duduk di depan meja itu ya saya biarkan dulu. Nanti kalau dia sudah merasa nyaman, sudah merasa seperti beradaptasi dengan temannya, baru kita ayo Vira pindah ke sini seperti itu. Dan itu berjalan memerlukan waktu juga kan kalau seperti ini. Iya, Dan alhamdulillah Vira bisa berteman dengan teman-temannya, bersosialisasi dengan teman-temannya, dan teman-temannya juga sudah saya kasih tahu dari awal kalau Vira ini istimewa. Itu juga harus kan lingkungan itu harus menerima Vira. Kalau lingkungan tidak menerima Vira nggak akan nyaman. Seperti itu. Terus karena di sini kan sekolah ada anak inklusif, anak yang berkebutuhan dan anak yang normal, jadi harus saling digantikan dulu. Dan saya meyakinkan teman-temannya, walaupun Vira seperti ini istimewa harus tetap disayang. Untungnya juga itu. Dan akhirnya memang untuk pembelajaran Vira tidak bisa mengikuti seperti teman-temannya karena dia juga berbeda. Saya memberikan ke Vira itu apa yang dia mau. Misalnya hari ini teman-temannya menggambar ini atau ini, kalau Vira mau yang lain, saya beri yang lain. Saya sesuaikan dengan keinginan dia. Jadi selama saya mengajar itu saya tidak pernah memaksa Vira untuk seperti teman-temannya. Tapi saya berusaha untuk membuat Vira mau apa yang dia pegang. Dan memang dia mau megang krayon, mau mewarnai, itu pun nggak pernah lama. Kalau ada media ya sedikit tinggal, nanti dia mau apa lagi seperti itu. Atau kadang dia mau dengan dirinya sendiri, itu yang sering, bukan menyendiri, duduk di depan, dia pegang mainan yang dia pegang itu terus. Kadang kalau kita minta mainannya, dia pasti kan marah, tapi untungnya Vira itu tantrumnya nggak pernah yang sampai gulung-guling nggak pernah, dia paling gitu toh, kan memang bicaranya nggak seberapa, no, biasanya no, nggak bisa bilang no, gitu, seperti itu. Alhamdulillah. Terus di TKB juga seperti itu, karena dia anak istimewa, libur datang lagi ke sekolah, pembaruan lagi, apalagi beda kelas, sampai akhirnya saya itu
ingin membuat dia nyaman, meja yang biasanya dia pakai di kelas TKA, saya angkat. Saya pindah ke TKB, saya bikin suasana TKA B ini seperti TKA supaya dia tidak ke sana. Pertama datang kan karena kelasnya mbaknya kan tahu kan kelas kita kan nggak ada pintunya terbuka gitu. Pertama datang itu karena lama nggak sekolah, wis biasa kan anak istimewa anak itu, terus dia juga masih rewel tapi bisa kita itu. Pertama itu langsung saya beritahu Vira, mejamu sudah di sini, bukan di belakang. Saya bilang gitu, mejamu saya pindah ke sini. Pertama ya tetap ya gitulah. Tapi kita harus sabar ya karena anak istimewa ya seperti itu, kita yang harus menyadari dia, bukan dia menyadari kita. Kita yang harus menyadari dia bahwa dia istimewa, itu kuncinya satu. Kalau kita nggak menyadari nanti, aduh kasihan anak. Yes, tetap ya gitu Mbak. Maunya juga mungkin ya lain papan tulisnya lain, ruangannya lain. Untuk pindah ke TKB itu alhamdulillah saya berdoa ya Allah semoga nggak perlu lama dia mau ke TKB dengan mejanya itu saya angkat ke situ. Tapi sekarang posisinya tidak di depannya papan tulis, ganti agak mojok ke sana dengan meja kecil. Kapan hari itu kan sudah lama meja kecil ini, saya bercerita tentang Vira nggih, mengapa nggih? Meja kecil itu dikasih mainan media gitu loh. Di meja dia yang biasanya dia buat duduk, akhirnya dia juga agak tantrum. Mau nangis terus ada apa sih Dek? Terus tolong dipindahin semua yang ada di pojok itu. Akhirnya dipindahin semua, akhirnya dia agak nyaman seperti itu bagi Dia nggak Vira. mau ada benda yang Kan itu kayaknya dia itu pindah tempat atau apa ya. Padahal bagi kita kan hanya naruh mainan di situ. Saya pikir dengan ada mainan di situ dia seneng. Kan kita tujuannya dia itu seneng. Mainannya bagus, ceria, ada huruf-hurufnya. Tak taruh situ aja enggak apa-apa, mungkin Vira nanti. Ternyata dia enggak mau. Akhirnya mainannya tak pindah, terus baru dia mau untuk terus itu. Nah, seperti itu. Ada perkembangan juga sekarang sudah mulai bisa ngomong itu gitu. Ada sedikit kemauan dia mau apa seperti itu. Kayak gitu perkembangan Vira dari TKA sampai TKB. Baik Ibu, apakah ada tantangannya Ibu hadapi dalam mengajar Vira ini? Untuk tantangan pasti ada tantangan ya, karena dia sangat istimewa berbeda. Tantangannya itu kalau ketika dia meminta sesuatu kita nggak tahu karena dia nggak punya bahasanya, atau kita mau dia itu kadang itu kalau lama nggak masuk terus seringnya menangis, datang itu masuk menangis. Padahal di sini ya nggak apa-apa, mesti kita tanya ada apa tuh Vira, ada apa. Dan anak seperti Vira kalau kita tanya ada mengerti, kadang dia mengerti kita bahasa dia mengerti, tapi bahasanya dia itu kadang kita nggak mengerti. No, gitu seperti itu. Tapi dia kadang tahu apa yang kita ngomongkan. Ada apa ya Vira ya, tetap seperti itu. Kita nggak boleh paksa sekali kan nggak boleh ya, harus gimana kita mengerti Vira. Untungnya di sini kan ada 2 guru, jadi kita bergantian. Kalau ketika saya yang mengajar ada Bunifa, kalau nanti Bunifa yang mengajar ada saya, gantian gitu untuk mendampingi Vira. Sekarang ada kakak-kakak itu yang mendampingi. Ya seperti itu. Pokoknya kita tidak pernah memaksakan pembelajaran untuk Vira. Kalau hari ini teman-temannya motor untuk menggambar, Vira mau menggambar, ya kita gambar. Kadang dia juga kepo dengan sesuatu. Misalnya kita mau menempel atau apa, dia melihat. Iya, hanya melihat. Kalau dia tertarik, dia mau, dia itu mau. Ya dengan itu harus pelan-pelan. Anak seperti itu kan nggak boleh dipaksa. Dia mau apa ya, mau pegang pensil, yang ini apa, minta buku ya bisa. Sekarang bilang buku bisa. Terus kalaupun bukunya keliru, beda, Nggak mau. misalnya itu dia pingin buku biru gitu ya, kita kasih yang coklat, nggak mau. Biru, dan bukan bilang biru, buku gitu. Pernah bukunya itu mau dibawa pulang,
yang warnanya itu yang dia minta yang biru, kita beri yang coklat, nggak mau sama sekali. Jadi dia bisa komunikasi sedikit bisa, mengerti kita juga bisa. Cuma kita kadang nggak tahu bahasanya dia, Karena nggak jelas. karena nggak jelas. Jadi ya kadang itu yang menangis ya, tantangannya itu kalau menangis, nggih. Bener Vira menangisnya itu nggak keras, nggak ikut. Tapi kalau dia menangis kan kita juga kasihan juga ya menangis terus. Kalau terus-terusan menangis terus ujung-ujungnya nanti nggak berhenti kan kasihan. Ya harus ada caranya. Selama ini Vira itu suka permen sama coklat. Jadi sebenarnya kan kata ayahnya nggak boleh kasih coklat, tapi untuk supaya nggak lama-lama menangis terus kita nggak tahu apa yang dia minta, terus di kelas itu juga nggak kondusif kalau Vira juga bernangis. Dan itu kan teman-temannya kan anak kecil kan mesti mesti itu kena apa itu Vira ya. Terus kita sana akhirnya Vira mau permen, tapi yang saya kasih mesti permen yang milik kita itu loh, permen susu, bukan sembarang permen. Tadi saya sudah siap di lemari itu permen untuk Vira, seperti itu. Berarti untuk metode khusus menangani Vira dalam pembelajaran itu dibedakan gitu ya? Iya, dibedakan. Berbeda sekali. Kalau untuk teman-temannya kan karena bukan ya mereka pasti paham ya kita apa yang kita wajarkan sesuai dengan hari ini kita mau bikin apa, percobaan apa, ini teman-temannya bisa mengikuti. Tapi untuk Vira ya jelas tidak. Kita pakai metode pelan-pelan, asal dia mau pegang pensil itu suatu kebahagiaan buat kita. Untuk anak seperti itu pegang pensil itu kebahagiaan. Terus mau gambar yang mana, buku pun saya kalau mau buku yang mana Vira, mau menulis yang mana, dia bisa loh nyebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada perkembangan dari TKA tidak sekarang bisa 1, 2 pernah. Di belakang kan ada buku, dia suka buku juga, bukunya itu buku angka. Iya, dia bisa 1, 2, 3, 4. Mungkin dia bisa menyebut dan melihat, tapi mungkin untuk menulis itu enggak. Tapi dia melihat itu 1, itu 2, dia bisa menyebut angkanya itu. Untuk ABCD dia juga ikut-ikut. Teman-temannya kan setiap hari juga belajar ABCD, juga ada gambar bil, sudah A, B, C, D gitu. Jadi dia masih mau mengikuti Masih, tapi dengan gaya dia sendiri. Kita tidak bisa memaksakan duduk soli Vira. Kadang itu naik di meja, kadang mojok, kadang ya seperti itu. ya senyamannya. Iya, kita bikin mereka nyaman karena ya apa ya, buat seperti Vira kan nyaman yang nomor 1. Sekolah dia nggak dipaksakan harus ini, tapi dia harus nyaman, bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bisa komunikasi. Kadang teman-temannya bermain apa dia kepingin ya ikut gabung seperti itu. Jadi untuk selama Ibu mengajar Vira ini, apa pengalaman Ibu yang paling berkesan dalam mengajar Vira selama ini? Banyak. Kalau saya melihat Vira mau banyak bagi saya anak. Jadi kalau Vira itu hanya bisa ngomong sedikit aja gitu, bagi saya itu sudah kebahagiaan sekali ya. Dia bisa mau pegang pensil, terus mau itu kebahagiaan. Dia bisa berhitung sampai 1, 2, 3 itu bagi saya juga seneng sekali gitu. Dia nurut sama saya ketika masuk, nggak pakai nangis, salam assalamualaikum salim, terus dia mau Vira duduk manis. Terus pernah sih waktu kemarin itu Pak Irawan kan tari remong, ngelatih, dia ikut itu, itu suatu kebahagiaan bagi saya. Ada perkembangan sedikit aja buat Vira itu langsung tak video, langsung seneng gitu. Saya ikut senang karena dia mau berinteraksi. Tapi kalau terus gini nggak masuk sakit itu sedih. Karena apa, kalau sudah nggak pakai masuk lama datang lagi itu kayak mulai penyesuaiannya itu nggak seperti anak biasa. Datang lagi ya nanti mungkin menangis lagi, mungkin apa yang kurang di kelas, seperti itu. Saya kalau Vira bisa ikut, kita ada misalnya kita bikin permainan apa dengan teman-temannya, terus Vira mau bergabung, itu juga suatu kesenangan lah, kebahagiaan buat saya. Terus pokoknya ya seperti itu, dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya, itu saya itu senang sekali. Terima kasih Bu Tari atas waktunya untuk mau kita wawancarai terkait anak berkebutuhan khusus ini.
Pertanyaan Ibu juga sangat membantu Iya. buat tugas Iya, kami iya. gitu ya Bu. Nah, gimana nih Dan? Kesan kamu setelah kita melakukan wawancara di TK Nada Asoka tadi? Kesanku sih tadi ya cukup menarik, cukup menginspirasi kita sebagai mahasiswa S1. Kita juga lebih belajar tentang penanganannya anak inklusi itu bagaimana, kesabaran kita juga nanti juga bagaimana untuk dapat menangani anak inklusi kan juga tentunya perlu Banyak strategi kan? yang Iya. khusus daripada anak yang lainnya. Iya, melalui wawancara tadi kita jadi tahu dari wali kelasnya Dek Vira tadi bagaimana sih cara melihat perkembangan anak inklusi dalam kelas tadi. Pastinya adalah perkembangan entah 1 atau 2, tapi setiap tahap kelasnya Dek Vira ini memiliki sebuah perkembangan yang cukup baik. Jadi teman-teman, tidak bisa disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus atau inklusi ini hanya memiliki sebuah kekurangan. Namun ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh anak inklusi itu sendiri. Jadi anak inklusi itu tidak muluk-muluk untuk memiliki kekurangan saja, namun mereka itu juga memiliki sebuah kelebihan yang tentunya perlu dilihat oleh banyak orang. Nah, semoga video kita ini bagi siapapun yang melihatnya, entah pendidik, orang tua maupun mahasiswa biasa dapat terinspirasi dan termotivasi untuk lebih giat belajar lagi. Sekian video yang dapat kami paparkan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa.